Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahran Jilullah dengan NIM 2206027 dari kelas Informatika A. Dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai aturan produksi tata bahasa reguler. Nah, ada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler. Buatkan otomatanya dengan jenis DFA atau Deterministic Finite State Automata. Dan yang kedua itu bagaimana cara kerjanya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana kedua rumusan masalah tersebut diselesaikan. Pertama-tama yaitu kita ketahui dulu regular grammar. Regular grammar atau biasa disebut tata bahasa reguler ini adalah jenis tata bahasa yang dapat dijelaskan atau dihasilkan menggunakan aturan produksi yang sederhana dan terbatas. Tata bahasa ini mencakup struktur tata bahasa yang sangat dasar dan memiliki kompleksitas yang rendah. Mesin otomata untuk tipe ini adalah mesin otomata berbentuk finite automaton seperti mesin otomata deterministik yaitu DFA dan mesin otomata tidak deterministik atau NFA. Dari aturan produksi regular grammar ada atau tata bahasa reguler grammar didefinisikan dengan 4 tupel dengan G sama dengan yaitu Pi T P S, di mana Pi itu himpunan simbol variabel atau non terminal, kemudian T itu himpunan simbol terminal, S untuk simbol awal, dan P kumpulan aturan produksi. Kemudian aturan produksi yang harus dipenuhi dari tata bahasa reguler yang pertama yaitu ada ini adalah panjang alfa harus kurang dari beta. Nah, maksudnya sepanjang alfa ini harus kurang dari beta seperti pada contoh ini. Kemudian alfa harus satu variabel. Nah, satu variabel tersebut dimaksudkan seperti X menghasilkan B dan D. Nah, D ini disebut sebagai variabel atau variabel biasa digunakan untuk huruf kapital atau huruf besar. Kemudian beta terdiri dari terminal, boleh memiliki variabel maksimal satu buah dan diletakkan di sebelah kanan, seperti contoh pada gambar ini. Dan X menghasilkan B variabel D, seperti itu. Nah, B ini adalah terminal B kecil. Setelah itu kita membahas mesin untuk tata bahasa reguler ini yaitu finite state automata. Finite state automata merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah berhingga state, di mana yang pertama, state menyatakan informasi mengenai input yang lalu dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin. Kemudian, input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Yang ketiga atau yang terakhir itu output, di mana mesin otomata membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input diterima atau ditolak. Jadi ada 3 state yang ada pada FSA. Selain daripada itu, ada definisi dari FSA tersebut. Nah, di mana definisi dari FSA tersebut dinyatakan oleh 5 pasangan 5 tupel atau M sama dengan Q, kemudian simbol sigma, simbol delta atau fungsi transisi, kemudian S dan F, di mana Q adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, kemudian delta adalah fungsi transisi, dan S untuk state awal atau inisialisasi state. Nah, S ini elemen dari Q atau himpunan state, dan yang terakhir ada F. F itu untuk state akhir. Nah, F juga merupakan elemen dari Q atau himpunan state. Nah, ini ada contoh FSA dan kita akan
membuat atau cara kerja dari FSA ini. Bagaimana cara kerja dari FSA ini? Sebagai contoh, kita akan membuat string 1100 itu diterima atau ditolak itu. Nah, FSA membaca karakter per karakter yang dari diterima dan ditolak. Apabila diterima, pembacaan string berakhir di state akhir. Apabila ditolak, pembacaan string tidak berakhir di state akhir. Nah, state akhir itu ditandai dengan 2 garis bulat. Nah, tidak seperti yang ini 1, ini 2. Ini menandakan untuk state akhir. Dan ada juga ini state awal, state akhir, dan juga ada fungsi transisi, di mana fungsi transisi itu seperti inputan yang telah disebutkan sebelumnya, seperti 0 A menghasilkan 0 menghasilkan B. Nah, itu disebut dengan fungsi transisi. A0 menghasilkan B dan A1 menghasilkan A kembali gitu. Nah, kita coba untuk mengerjakan bagaimana notasi FSA untuk string 1100, apakah diterima atau ditolak. Nah, untuk pertama kita state awal yaitu A dan 1, karena di sini contohnya yang pertama 1, maka A1 sama dengan A, kembali lagi ke A. Kemudian masih sama di A, terus di A, masih di A. Nah, kemudian kan berpindah ke 0. Nah, apabila berpindah ke 0, maka dari A 0 itu menghasilkan B. Itu disebut dengan fungsi transisi. Nah, kemudian 0 lagi. Dan tadi telah dijelaskan bahwa A0 itu menghasilkan B, dan di sini 0 kembali, maka 0 kembali, inputan kembali lagi ke state akhir dan dinyatakan diterima dikarenakan pada akhir state atau akhir ini dilakukan pada state akhir dan itu dinyatakan diterima. Berbeda halnya apabila kita menginputkan 1101 dan itu akan ditolak, karena apabila 1101 pada state akhir di sini sesudah A0 menghasilkan B dan di sini menginputkan 1, maka akan kembali ke A. Nah, itu yang akan ditolak karena state merupakan bukan state, dan state akhir itu hanya ada di B karena dari aturannya harus berakhir pada state akhir, seperti itu. Dan untuk notasi FSA dari contoh tadi yaitu dinyatakan pada berikut. Untuk himpunan state yaitu terdiri dari A dan B, ini adalah himpunan state. Kemudian sigma atau inputan kita terdiri dari 0 dan 1. Kemudian dari delta atau fungsi transisi dari contoh ini ada 4, di mana yang pertama yaitu A0 menghasilkan B, kemudian A1 menghasilkan A karena kembali lagi, kemudian B0 menghasilkan B, B0 menghasilkan B, dan B1 menghasilkan A. Nah, itu adalah fungsi transisi atau delta dari contoh FSA ini. Dan S untuk simbol untuk state awal sama dengan A, dan F untuk state akhir itu huruf B. Dan pada notasi FSA pada state akhir ditandai dengan kurung kerawal, buka dan kurung. Nah, saya membuat contoh dari mesin DFA di mana diketahui bahwa bahasa S sama dengan W, atau W adalah string yang
memuat simbol 122. Nah, W elemen dari sigma. Nah, maksud dari string memuat simbol 122 itu apabila kita menginputkan inputan yang ada angka 122-nya, mau dimanapun, mau di awal, di tengah, ataupun di akhir. Yang penting ada simbol 122. Nah, sigma dari bahasa ini yaitu 0, 1, dan 2. W terpendek dari bahasa ini adalah 122, dan S bahasa dari ini yaitu saya contohkan ada beberapa telah saya buat. Pertama 0122, 1122, 1121, 11221, 10122, 2120. Nah, hingga tak terbatas, tak terhingga sampai apapun, yang penting ada simbol 122-nya gitu. Nah, ini contoh yang digaris bawahi itu adalah contoh inputan yang diterima karena memuat simbol 122 gitu. Nah, untuk diagramnya saya gambarkan seperti ini, dimana untuk himpunan state yaitu terdiri dari X, Y, dan Z. Karena ini kemudian dari sigma saya masukkan 3 angka itu 0, 1, dan 2, 0, 1, dan 2. Kemudian dari delta atau fungsi transisi diagram ini yaitu ada lumayan banyak. Yang pertama, X0 sama dengan X, maksudnya X0 kembali lagi sama dengan X itu. Kemudian X1 sama dengan Y, X1 menghasilkan Y, kemudian X2 menghasilkan Y, X2 menghasilkan Y, kemudian Y0 menghasilkan X, Y0 menghasilkan X kembali lagi, dan Y1 menghasilkan Y, itu menghasilkan Y kembali lagi, dan Y2 menghasilkan Z ke state akhir, dan Z0 menghasilkan Z, Z1 menghasilkan Z, dan Z2 menghasilkan Z. Kemudian state awal ditandai dengan X dan state akhir ditandai dengan Z. Nah, kita coba untuk menghitung inputan 0122, mengapa inputan tersebut diterima. 0122 yang pertama 0 dari X ke 0 merupakan menghasilkan X, kemudian 1 X1 menghasilkan Y, maju satu langkah, kemudian dari Y2 menghasilkan Z, dan 2 menghasilkan Z, atau kembali lagi dari state akhir, dan itu diterima karena kondisinya terpenuhi, itu simbol 122. Nah, ini ada contoh yang tidak atau ditolak, itu 1121. Kita coba pertama 1121. Nah, X1 menghasilkan Y, kemudian satu lagi Y1 menghasilkan Y, kembali lagi, kemudian 2 Y2 menghasilkan Z, dan Z1 menghasilkan Z. Nah, ini juga meskipun terpenuhi dari state akhir, tetapi tidak terpenuhi dikarenakan tidak memuat simbol 122. Nah, itu meskipun berakhir di state akhir, tetapi itu tidak terpenuhi karena string yang harus dipenuhi yaitu yang memuat simbol 122 seperti itu. Nah, daripada itu ada tabel transisi DFA yang kita juga selain membuat notasi DFA, kita juga bisa membuat tabel transisi DFA yang lebih mudah daripada membuat notasi. Bagaimana cara membuatnya? Nah, pertama kita tentukan dulu fungsi transisi dan inputannya seperti ini. Ini delta atau fungsi transisi, kemudian kita cantumkan atau masukkan di sebelah kanannya.
Saya maaf, ini sigma saya membuat 01 dan 2, 01 dan 2, dan pada ke bawahnya itu himpunan state. Nah, saya menggunakan X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Nah, untuk X yaitu state awal ditandai dengan tanda panah, kemudian untuk Z state akhir itu ditandai dengan bintang. Seperti itu. Nah, untuk membuat bagaimana bisa menghasilkan seperti ini itu dengan cara berikut. X 0 seperti ini, X 0 menghasilkan X gitu. Kemudian X1 menghasilkan Y, kita tuliskan Y. Kemudian X2 menghasilkan Y, kemudian Y0 menghasilkan X, kemudian Y1 menghasilkan Y, kemudian Y2 menghasilkan Z, Y2 menghasilkan Z, kemudian Z0 menghasilkan Z, Z1 menghasilkan Z, Z2 menghasilkan Z. Nah, ini contoh dari mesin otomata DFA atau deterministic finite automata, karena ada dua macam, yaitu DFA dan NFA, bahwa ada ciri-cirinya juga. Ciri-ciri dari DFA itu yaitu bahwa himpunan state tidak lebih dari satu dan hanya satu, dan tidak ada inputan yang kosong dari himpunan state. Tuh. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kesalahan dari cara berbicara dan penjelasannya yang kurang tepat, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.